شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dia menurunkan Al-Quran itu juga agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mengangkat seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka alam. Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Dar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Kepada teman-teman, semoga dengan dibacakan Asmaul Husna tadi yang menambahkan hikmah dan rezeki acara kali ini. Acara selanjutnya adalah pembacaan surat An-Naba Rizki. Lunanin nabail ladi maladehum fihi muhtalifun qalla sayalamun summa qalla sayalamun alam najalil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum ajwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal musirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama. Adalah hafalan surat Maisya Al-Araif atau taqo wa saddaqo bil husna fasanuyassiruhu lil yusra fa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya kejujuran. Teman-teman yang saya sayangi, apakah kalian setuju bahwa kejujuran itu sangat penting? Setuju. Jujur adalah benar dalam berkata dan benar dalam berbuat.
Dengan demikian orang yang jujur adalah orang yang bisa dipercaya perkataan dan perbuatannya. Kejujuran sangatlah penting baik itu di rumah, di sekolah, serta dimanapun kita berada. Dari sini kita menyadari bahwa kejujuran itu sangatlah dikatakan mulia, karena perilaku jujur dalam Islam itu merupakan salah satu alat terpuji yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan bila kita berdusta sekali saja, maka kebanyakan orang-orang yang tidak akan percaya lagi kepada kita. Teman-teman yang berbahagia, dalam Islam jujur adalah salah satu jalan yang akan mendapatkan kita menuju surga. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Inna sidqa ya illa bil wa inna ibqa ya dihi illa jannati, yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Maka dari itulah sungguh sangat baik bagi kita untuk berperilaku jujur, baik di kala sempit maupun di kala bahagia maupun berduka. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, demikian pidato singkat yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah saya. Jalan-jalan ke kota Cianjur, tidak lupa membeli sekarung kerang. Duhai teman-teman, jadilah orang jujur supaya kita dicintai Allah dan Rasul-Nya semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dilahirkan rahmat bagi alam semesta sekaligus junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapat rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia sesudah beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu pertama, perubahan di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, yakni kelas majikan atau tuan dan kelas budak. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu sama lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada perbedaan, maka hal itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan seseorang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, bangsa Arab pada saat itu adalah penyembah berhala, patung dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembah. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. Dan yang ketiga adalah perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat dan yang berkuasa akan melindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubahlah perundang-undangan harus bersumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam bermusyawarah bersama. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ingin berpantun. Biji padi hendak ditabur, agar tumbuh di dalam sawah. Kepada Allah kita harus bersyukur, dan dengan meningkatkan iman takwa. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.